Kalau orang kehilangan tanah sudah dianggap normal, berarti kita menormalisasi kondisi-kondisi di mana orang kehilangan jati dirinya. Oke. Dan kita menormalisasi kondisi-kondisi pemiskinan. Ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo, dan di sore ini kami sengaja datang ke salah satu penerbit yang cukup tua di Jogja, tapi sebetulnya menurut saya bukan itu yang penting. Penerbit ini adalah penerbit yang konsisten menerbitkan buku-buku yang menarik, buku-buku babon, terutama buku-buku tentang penelitian dan gerakan sosial di Insis Press. Nah, di sore ini teman-teman, di tempat yang menyenangkan ini, saya akan ngobrol dengan Mbak Laksmi Savitri. Halo Mbak. Halo Mas Putut. Sehat selalu Mbak? Alhamdulillah Mas. Oke, Mas Ahmad Nasih Lutfi. Lutfi aja. Iya, Mas Lutfi. Mas Lutfi ini sebetulnya tetangga saya ya Mas ya? Dulu di kampus. Asalnya. Oh iya. Kalau kampus ya. Tetangga juga. Tetangga juga, dari sejarah ya? Sejarah. Dari Bangilan, wah kota santri kalau itu. Saya sebetulnya kalau berhadapan sama orang Bangilan itu agak keder sebetulnya. Karena itu pesantren tua Mbak. Oh gitu. Iya. Teman-teman, belakangan ini tentu perhatian kita semua tertarik atau fokus pada kasus tentang Wadas. Setelah itu tidak lama kemudian di Sulawesi Tengah juga terjadi konflik tanah juga yang sampai sekarang masih kencang di media karena sampai menimbulkan korban jiwa. Tapi saya kira saya berpendapat, dan ini nanti yang akan menjadi bahan obrolan kami, apa yang terjadi kasus-kasus seperti di Wadas, di Sulawesi Tengah maupun kasus-kasus yang lain, sebetulnya hanyalah apa yang tampak di permukaan gunung es gitu. Sementara ada persoalan besar di bawah permukaannya yang tidak banyak digali oleh orang, dan kita hanya fokus terus-menerus melihat apa yang tampak di permukaan. Nah, dengan dua orang yang saya anggap punya otoritas untuk membicarakan itu, saya ingin lebih banyak mengeksplorasi apa yang ada di bawah permukaan, sehingga kita tahu duduk masalahnya yang pertama. Kemudian yang kedua, kita nggak akan kaget-kaget lagi kalau hal itu nanti mungkin akan terus terulang terjadi kalau tidak ada perubahan yang cukup signifikan dan mendasar. Karena sepertinya itu hanya akan, satu kasus akan mengundang kasus-kasus yang lain begitu ya kira-kira. Nah sebelum itu nanti terjadi terus-menerus dan menyita perhatian publik, alangkah baiknya ada yang mencoba menyelam lebih dalam lagi. Dan di sini Mbak Laksmi adalah tokoh dokter ya Mbak ya. Dokter yang mendalami, dokter Jerman ya Mbak? Aduh. Dari Jerman, mendalami kebetulan banyak kasus tentang land grabbing dan persoalan-persoalan konflik agraria Mbak ya. Ya. Pernah aktif di Sayogyo Institute, ya, salah satu lembaga yang juga sangat ternama dan punya legitimasi sosial yang baik gitu ya. Dan dengan Mas Ahmad Lutfi atau Mas Lutfi saja, beliau saya kenal atau dikenal oleh banyak orang adalah peneliti sejarah tanah. Yeah. Jadi tanah itu punya sejarah. Nah, dua hal ini yang semoga akan banyak membantu kita menyelami apa yang saya maksud tadi. Saya lebih dulu ke Mbak
Laksmi dulu. Mbak Laksmi, kenapa sih punya perhatian pada persoalan agraria? Wah, itu pertanyaan yang sangat sulit dan kerap saya pikirkan, cuma sampai saat ini saya nggak tahu jawabannya. Kan termasuk Mas Lutfi ini sejarah tapi ngambilnya sejarah tanah gitu. Nah saya gini, banyak aktivis itu kan agraria itu persoalan yang agak dijauhi ya. Yeah. Bukan karena nggak seksi, bukan, tapi karena nggak mudah membahas itu. Gitu. Betul. Betul nggak, Mbak? Betul. Nah, kenapa Mbak Laksmi kok emang suka yang sulit-sulit atau gimana? Sebenarnya mungkin nggak mudahnya ini Mas, kalau bagi saya ya, ngobrol soal agraria itu sering membawa depresi. Karena banyak kesadaran baru bahwa persoalan ini setiap kali dibicarakan gitu ya. Yeah. Banyak mengundang kesadaran baru bahwa persoalan ini tuh seperti persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Mungkin itu yang membuat depresi ya. Involutif gitu. Ya, dari waktu ke waktu ya pasti Lutfi sebagai sejarawan lebih fasih menceritakannya. Ya. Tapi dari waktu ke waktu dan kalau mau ditarik sangat ke belakang, mungkin dari masa-masa bahkan zaman-zaman kerajaan ya, sampai dengan hari ini, itu persoalan agraria itu tidak pernah menjadi persoalan yang tuntas gitu. Kalau kata Muhammad Tauhid, masalah agraria itu masalah hidup mati katanya gitu ya. Yeah. Nah karena itu masalah hidup mati, jadi memang kalau ngobrolin ini terasa berat. Betul. Kemudian ada sering rasa frustrasi yang muncul karena kelihatannya kok nggak selesai-selesai, kok ada yang baru lagi, kenapa? Malah nambah banyak. Gitu loh. Ya terus kan pertanyaannya kan jadi kenapa ya? Kenapa begitu? Gitu. Beda ya, misalnya mohon maaf bukan berarti mengabaikan atau memperingan problem misalnya untuk kaum buruh. Kalau problem di buruh kan kita lihat eskalasinya makin bagus ya Mbak ya. Artinya hak buruh makin terpenuhi, organisasi masyarakat, organisasi buruhnya juga makin kuat gitu ya. Nah kalau di persoalan agraria justru yang terjadi makin tahun makin banyak masalah gitu ya. Sebenarnya gimana ya Mas mendudukkannya? Ini seperti pedang yang punya dua sisi, bilah tajam gitu ya. Di satu sisi ada keterbukaan pemerintah untuk mulai melakukan redistribusi tanah dengan melalui program reforma agraria. Kemudian ada tanah-tanah yang tadinya digarap tanpa punya dasar kepastian hukum diberikan sertifikat sehingga mendapatkan kepastian hukum. Tapi di sisi lain kan pertanyaan muncul ya, kok masih ada banyak konflik agraria yang kita selalu dengar ada kasus baru gitu. Betul. Nah ini kan menandakan bahwa apa yang dianggap menjadi solusi itu sebetulnya tidak pernah menyelesaikan masalah. Gitu kalau menurut saya ya. Jadi kalaupun misalnya ada reforma agraria yang dijalankan oleh negara, tapi kemudian tekanannya kepada melakukan pengadministrasian pertanahan, itu baru menyelesaikan sebagian dari persoalan administrasi pertanahan. Belum ke substansi masalah. Tapi tidak menyelesaikan konflik agrarianya, tidak menyelesaikan tumpang tindih klaim kepemilikan dan penguasaan tanah di seluruh Nusantara yang sekarang sudah mungkin berlapis-lapis gitu ya, karena sudah terlalu lama diabaikan. Iya. Oke, nanti saya akan tanya Mbak Laksmi lebih lanjut karena Anda juga banyak penelitian di Papua. Dan apalagi yang saya lebih tertarik juga, Anda juga banyak meneliti hubungan antara konflik agraria dengan gender. Nah itu juga menarik lagi itu. Mas Lutfi, Mas. Kalau jenengan Mas, santri Bang Ilan kok tertariknya dengan sejarah tanah. Gimana Mas ceritanya? Salah satunya dijerumuskan Mbak Laksmi. Oh ya, tapi enggak dong waktu milih kuliah enggak kan? Kalau S1 saya konsentrasinya malah 65 berkaitan dengan Mas Putut, sastra. Saya bukan sejarah sastra. Menulis mengenai biografinya Umar Khayyam.
Oh, Jadi sejarah sastra. Oke. Saya kira yang 1965 ya, bukan ya? 65 itu riset yang agak-agak belakangan gitu ya. Oke. Yang kaitannya dengan tanah juga. Tanah, sudah mulai tanah Ya, gitu ya? mulai tanah setelah lulus saya kemudian diajak kakak saya, Mas Sohib, untuk aktif di Bogor. Di Sain juga, saya di Institut juga. Ya, kemudian mendirikan Segyo Institute itu. Jadi saya termasuk anak baru di Segyo Institute yang baru lulus juga di 2005 itu. Dimentorin Mbak Laksmi dong? Enggak, Mas. Kami setara. Saya anak buahnya dulu. Sehingga dari situ akhirnya ya mulai belajar, apalagi masih ada Profesor Segyo waktu itu. Itu tahun berapa ya, Mas? Kalau Segyo Institute didirikan Maret 2005, Mbak ya. Saya lulus Maret 2005. Oke. April, ya kemudian langsung masuk ke situ. Ya main-main aja sih, belum formal gitu. Karena memang waktu itu ya masih sangat cair kan. Lalu kembali ke UGM 2006, kuliah lagi, dan akhirnya memutuskan untuk menekuni soal-soal agraria. Meskipun masih membawa keterampilan lama, yakni menulis biografi. Sehingga saya menulis biografi Profesor Sayogyo, Pak Gunawan Wiradi, rencananya Prof. Condro, tapi saya tidak mampu, sehingga akhirnya ya 2 orang. Dan hanya 4, satu lagi Bu Pujiwati Sayogyo. Dan akhirnya Anda mengajar juga di Sekolah Tinggi Pertanahan Ya, akhirnya Negara ya? Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2011. Ya. Jadi ada apa dengan persoalan tanah kita itu, Mas? Menurut alur sejarahnya. Jadi galur sejarahnya itu gimana sih persoalan agraria kita itu secara garis besar? Yang menjadi rumit menurut saya karena memang tanah itu sesuatu yang justru sederhana. Karena dia adalah ruang hidup kita gitu kan. Tempat di mana semua habitat termasuk manusia itu tinggal, sehingga karena sedemikian sederhana dan sedemikian melekat pada diri kita, akhirnya dia sangat kompleks. Ketika menekuni soal agraria, ada relasi sosialnya, sehingga kita harus belajar sosiologi, antropologi, dan semua nilai-nilai dan berbagai macam kebijakan yang pernah ada mengenai tanah, sehingga kita belajar sejarah. Lalu ada relasi-relasi fisik juga, ekologi, soal fisik tanahnya, misalnya sekarang yang andesit yang akan dijadikan tambang di Wadas dan sebagainya itu. Jadi karena dia sangat sederhana dalam pengertian sesuatu yang sangat dekat dengan kita, maka dia sebenarnya sangat kompleks. Sehingga mungkin itu yang menjadikan agraria itu ditakuti karena demikian kompleksnya gitu. Di banyak jurusan saya kira hukum agraria itu satu pilihan yang minor di antara jurusan-jurusan hukum yang lain. Di sejarah dulu saya juga begitu. Sangat sedikit yang menekuni sejarah agraria, meskipun guru-guru besar di sastra UGM, di sejarah UGM itu basicnya penelitian mereka adalah sejarah agraria ya, atau mungkin sejarah sosial ekonomi seperti Prof. Sartono, Joko Suryo, hampir semua tentang pajak, tentang tanah, pemberontakan petani dan sebagainya. Dan oleh sebab itu, kalau di era-era itu memang menjadi perhatian utama ya. Saya mau mencoba menggali gini, Mas. Apa perbedaan persoalan tanah kita? 1, ketika belum merdeka dan sudah merdeka. 2, ketika 65. 3, ketika sudah reformasi. Itu aja deh, kira-kira milestone-nya yang lebih mudah gitu untuk dipahami oleh teman-teman gitu. Saya kira cara dan visi di dalam melihat tanah yang semakin mengkomoditisasi tanah gitu. Kalau era sebelumnya katakanlah kerajaan gitu ya. Kerajaan itu sebenarnya yang
penting bukan tanahnya, tetapi adalah orangnya. Karena tanah kan masih luas dan dianggap ya itu ciptaan Tuhan, siapa saja boleh menggarapnya, sehingga penguasaan atas wilayah itu yang efektif adalah penguasaan terhadap orang. Oke. Saya menguasai berapa cacah gitu kan. Artinya ya kesempatan orang untuk bekerja di atas tanah itu terbuka. Tetapi karena dia dikuasai oleh kerajaan, oleh raja, maka dia diwajibkan untuk membayar pajak dan upeti kepada kerajaan. Tetapi ketika kolonial, Indonesia ditempatkan sebagai wilayah jajahan untuk mensuplai komoditas utama global berbasis perkebunan waktu itu. Meskipun di sisi lain masih banyak juga masyarakat yang bekerja sebagai petani. Tetapi ketika kemudian ditransformasikan banyak wilayah itu menjadi pensuplai komoditas perkebunan, maka terjadi penyingkiran-penyingkiran, maka terjadi pemberontakan itu kan. Ada tanah-tanah partikelir yang sangat luas, di hampir semua di Pulau Jawa begitu ya. Dan akhirnya itu menjadi aspirasi bagi rakyat Indonesia bahwa namanya merdeka itu sebenarnya adalah merdeka dari sistem tenurial yang sifatnya kapitalistik itu tadi. Oleh sebab itu saya itu memang faktual terjadi. Itu faktual terjadi. Kalau membaca laporan-laporan Memory Fund Overdraft atau serah terima jabatan para residen di tahun awal abad 20 lah. Kita ambil awal abad 20 saja itu hampir semua catatan prestasi yang kemudian diklaim sebagai prestasi para residen itu adalah ketika mereka melaporkan adanya kemampuan mereka untuk memadamkan pemberontakan itu. Mulai dari Banten. Tanah-tanah partikelir di sekitar Jakarta, Jawa Barat, itu kan terkenal sekali. Afdeling B di Garut dan seterusnya itu. Sehingga menurut saya petani itu punya andil, punya investasi yang sangat besar sekali di dalam politik dan militer saya kira untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Karena merdeka itu sebenarnya adalah aspirasi memerdekakan diri dari kolonialisasi atas tanah dan agraria itu tadi. Menarik ini. Kenapa saya juga menyebut punya investasi pada militer, karena akhirnya banyak yang jadi tentara rakyat. Tentara-tentara rakyat dulu ketika bergerilya ya diberi makan oleh petani dan pemuda-pemuda untuk tentara rakyat juga dipasok dari anak-anak mereka mereka. Makanya dulu disebut ya TNI adalah tentara rakyat sebenarnya. Kalau mau kembali ke hitohnya ya beda dengan polisi kali itu. Kalau di tahun 65 Mas, di gegeran 65 apa yang terjadi? Ada nggak perubahan persoalan tanah? Sebelum ke 65 mungkin di era Soekarno ya. Soekarno menangkap aspirasi itu. Sehingga proyek utama pembangunan Soekarno yang disebut sebagai pembangunan semesta berencana itu adalah berbasis pelajaran PSBB. Iya. Tapi jadi lebih ngerti konteksnya. Gimana Mas? Itu pembangunan semesta berencana Soekarno itu berbasis pada pembangunan pedesaan dan pertanian. Makanya lahir namanya kebijakan land reform di situ. Di satu sisi land reform, di atasnya teknologi ya. Dulu nyebutnya industrialisasi pedesaan. Yang menempatkan desa bukan sebagai sebagai objek dan pihak yang mengkonsumsi hasil dari industrialisasi, tapi sebagai pelaku yang berpijak pada pertanian dan pedesaan. Jadi ada transformasi yang dibayangkan dulu itu mulus gitu kan. Jadi bukan industrialisasi yang meninggalkan petani. Apa pokok pikiran Soekarno itu Mas? Kalau bisa di-highlight. Ya petani sebagai sosok guru pembangunan itu dipakai lagi sebenarnya. Supaya orang-orang yang mengatasnamakan Soekarnois atau partai Soekarnois tahu persoalan ini gitu loh.
Jangan-jangan mereka udah nggak Soekarnois lagi gitu kan. Itu dinyatakan di pidato 17 Agustus tahun 60 itu kan momen yang sangat sakral ya untuk menyatakan visi negara itu mengenai land reform sebagai apa itu ini pembangunan tanpa land reform bagaikan gedung tanpa tiang, tanpa dasar dan tanpa tiang gitu. Kalau tidak salah begitulah. Ya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Tapi substansinya kita bisa tangkap. Dan itu direalisasikan oleh Soekarno. Dia realisasikan dengan mengubah hukum agraria pertama-tama. Sebenarnya mulai dari 46 itu kan kelihatan sekali aspirasi kemerdekaan itu agraria, 46 langsung dibikin panitia agraria nasional. Karena menyadari kita dijajah secara agraria sehingga merdeka harus merdeka secara agraria. Oke. Nah, kalau politiknya 17 Agustus 45, isinya kan belum merdeka ini. Betul. Di agrarianya itu. Oke. Tapi itu panjang sekali, baru 1960 Undang-Undang Agraria itu disahkan, lalu dilaksanakan land reform, tahun itu juga sampai efektif itu 63 sebenarnya. 64 itu ya udah mulai konflik, 64 itu ada kesepakatan antar partai, karena masing-masing partai punya kepentingan underbow organisasi petani, kemudian konflik. 64 itu semua pimpinan partai dipanggil oleh Soekarno untuk menyepakati bersama. Apa kesepakatan? Menahan diri. Jadi jangan melakukan klaim sepihak. Oke. Gitu. Tapi aksi-aksi sepihak sepihak. Tapi biarkan land reform ini ya memang karena ini agenda nasional harus dijalankan serentak dan bareng-bareng dengan melibatkan ya birokrasi dari pemerintah waktu itulah. Gitu. Ada pendataan dan seterusnya gitu. Tapi ini kan belum didata aksi sepihak gitu kan. Sudah diambil alih gitu ya. Tapi juga karena ada birokrasi yang lamban dan kita bisa mengerti lah di tahun di tahun-tahun awal kemerdekaan ya. Pendataan aja misalnya untuk Banyuwangi itu harus mendatangkan dari birokrasi yang di Kanwil, di Surabaya. Belum turun, udah turun, belum kerja, sudah di terus 65. Terus terjadilah 65. Nah, pasca 65, ada nggak perubahan lagi konstelasi pertanahan kita secara politik dan sosial? Oh, ya sangat besar, sangat mendasar perubahannya. Gimana Mas bisa diceritakan? Yang menempatkan tadi itu petani sebagai pelaku dengan menyiapkan alat produksinya terlebih dahulu, kemudian menempatkan petani sebagai alat produksi juga, tapi hanya menjadi pekerja. Menjadi pekerja. Kemudian revolusi hijau itu. Ya. Dan yang dibuat masif ya, bukan memperkuat hak atas tanah petani, tetapi teknologi dan modal global sebenarnya yang masuk di dalam pertanian itu. Iya. Butuh waktu panjang lagi kalau kita mau selami soal revolusi hijau ya. Tapi saya langsung lompat ke setelah reformasi. Ada nggak perubahan yang signifikan terhadap paradigma pertanahan? Kalau reformasi mulai dari siapa misalnya? Ya kita mulai kalau reformasi BJHABI belum ada ya. Belum ada. Kemudian Gus Dur. Saya kira yang mengubah cara pandang dulu ya. Sebelum ada kebijakan. Cara pandang terlebih dahulu adalah Gus Dur. Karena beliau pernah membuat pernyataan bahwa sejatinya perkebunan yang ada sekarang itu adalah tanah rakyat. Jadi mengubah cara pandang gitu kan. Sehingga ketika rakyat itu menduduki tanah itu sebenarnya adalah reclaim ya, menduduki kembali apa yang sudah menjadi haknya. Dan pernyataan itu kan disambut luas itu oleh mungkin Mas Putut ingat karena di mana-mana itu. Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Jember, Banyuwangi, itu Jawa Barat banyak banget, Garut. Kalau di Tuban itu bukan hanya kebun ya sebenarnya, tapi hutan juga.
Di pinggir jalan, pohon-pohon itu masih kelihatan. Masih kelihatan. Tapi di tengahnya bolong. Ini satu kampung soalnya, Mbak. Jadi tahu kita strateginya para pencuri kayu. Di pinggir jalan dibiarkan tumbuh, yang di belakangnya habis. Tapi itu mengubah pemahaman dan posisi ya sebenarnya. Dan positionality itu penting sekali, bahwa kita itu pemiliknya. Rakyat itu pemilik sahnya sebenarnya. Oke. Setelah Gus Dur, apa yang terjadi? Itu tadi mungkin Mbak Laksmi bisa cerita soal TAP MPR 9. Oke. 2001 Gimana tuh Mbak? itu ya. Biar bukan masuk itu. Ini Gus Dur cukup monumental. Saya masih ingat tuh betapa keputusan atau apa itu istilahnya ya. Iya, itu disambut oleh statement beliau itu disambut dengan gembira oleh banyak petani. Banyak aktivis bahkan kemudian terjun ke desa untuk mendampingi bukan aksi sepihak lah, tapi land grabbing itu istilahnya yang paling tepat, Mbak. Reclaiming. Gimana Mbak setelah Gus Dur? Apa yang terjadi? Ya sebetulnya Gus Dur itu kan memberikan peluang politik untuk memformulasi jalan keluar dari tadi ya tumpang tindih klaim itu. Antara ini punyanya siapa sebenarnya, punya perhutani, punya PTPN atau punya rakyat sendiri gitu. Caranya adalah waktu itu tadi memberikan statement itu kemudian ditangkap karena teman-teman aktivis agraria juga pada saat yang sama ingin memanfaatkan momentum untuk menggolkan yang kemudian menjadi TAP MPR nomor 9 ya, tahun 99. Nah, 2001. Tahun 2001. Dan itu gol kan? Iya, sudah keluar. Dan TAP MPR itu sebetulnya jalan untuk mengomnibus law kan. Segala macam persoalan agraria. Undang-undang yang silang sengkarut. Pada saat itu persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia. Jadi kalau saya boleh balik sebentar, yang jadi persoalan besar itu kan ketika pada tahun awal tahun 66 ya kalau nggak salah yang keluar undang-undang penanaman modal pertama dan undang-undang kehutanan tahun 67. Sorry ya. Nah, undang-undang kehutanan dan undang-undang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri itu jalan yang betul-betul dipakai oleh pemerintah Orde Baru pada masa itu kan untuk melegitimasi hutan-hutan yang ada di seluruh Indonesia bagian ini dari peliberalan politik ya. Dijual. Nah, persoalannya kan itu ada yang memang hutan beneran, ada yang hutan tempat hidup, ada yang hutan kebun, ada yang hutan sawah bahkan gitu ya. Dianggapnya semua hutan Dianggapnya semua tanpa hutan. Melihat ada klasifikasi. Tanpa melihat sebenarnya masyarakat itu ada tinggal di tempat-tempat yang disebut sebagai hutan. Tapi hutan itu dianggap nggak ada orangnya, gitu kan. Ini dianggap adalah sekumpulan kayu yang siap dijual, gitu. Ya tentu saja cara berpikir seperti itu dasar kebijakannya itu kan sangat berubah ya. Dari apa yang di UU PA disebut sosialisme Indonesia kemudian menjadi jelas-jelas itu landasannya kapitalisme. Dan itu nggak bisa terlepas dari perang dingin pada masa itu gitu ya. Dan ya jelas kita tahu jadi siapa yang menang di Indonesia kan gitu. Nah, karena persoalan itu makanya konfliknya jadi semakin terekskalasi dan harusnya diselesaikan di tataran hukum dengan cara itu tadi mengomnibus law kan. Jadi yang tadinya ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang perkebunan, undang-undang lingkungan hidup, terus ada undang-undang ESDM energi mineral, tambang ya, tentang pertambangan. Semuanya kan setiap sektor semua berpikir gimana caranya menghasilkan pertumbuhan ekonomi di masa Orde Baru ya. Dan semua berpikir bahwa semua tanah itu adalah tanah negara kecuali yang sudah bersertifikat. Dan ini jelas-jelas sebetulnya pemikiran kolonial yang diwariskan gitu. Karena dulu zaman kolonial juga mikirnya gitu. Dengan adanya agraris wet, ya berarti semua yang belum disahkan oleh negara milikmu ya pasti bukan milikmu. Yang sudah gitu. Diformalkan itulah yang jadi kepastian gitu. Yang belum berarti haknya negara. Nah karena kondisi seperti itu, TAP MPR ini posisinya menjadi penting. Kemudian
lobby-lobby. MPR kan waktu itu posisinya beda ya dengan hari ini. Iya. Ya. Dan masih punya gigi lah gitu ya. Betul. Untuk Ya. Supaya teman-teman ingat Gus Dur itu dilengsarkan juga lewat MPR kan? Betul. Ya, dan terus juga pada saat itu diusulkan Komite Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria. Karena kan nggak mungkin ada TAP MPR yang mengharuskan badan legislatif untuk menyelesaikan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, terus tapi nggak ada badan juga yang menyelesaikan konflik itu secara real di lapangan gitu. Ini kan mekanisme. Sudah sempat dibentuk itu, Mbak? Enggak, ini usulannya. Usulannya. Okay. Nah, cuma di zamannya Megawati kan itu dimentahkan ya, diabaikan gitu lah ya. Dianggap usulan itu. Tapi TAP MPR-nya? TAP MPR-nya itu seperti tidak berjalan ya sebenarnya ya. Setelah ketetapan MPR tidak lagi menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia. Itu setelah tahun berapa? Jadi degradasi fungsinya gitu. Artinya sebetulnya TAP MPR itu masih ada ya? Masih belum dicabut atau belum ada? Iya. Cuma posisi sudah kehilangan powernya secara hukum. Betul. Itu satu perdebatan hukum lagi, apakah sudah dipulihkan atau belum. Seingat saya di Undang-Undang nomor berapa itu, TAP MPR dipulihkan lagi menjadi salah satu sumber di dalam hierarki tata hukum. Artinya di suatu saat jika itu sudah dipulihkan, bisa dipakai untuk mengadvokasi persoalan agraria dong? Oh, pasti. Pasti kan? Pasti. Tapi ya itu, persoalannya kan sekarang zaman yang sudah berbeda, ya bahkan lebih ganas dibandingkan dengan zaman kita bicara diganti omnibus law itu. Gimana Mbak? Ganasnya gimana Mbak? Gimana ganasnya? Jadi gimana ya kalau yang bagi saya tuh kalau di masa-masa terdahulu ya, apa-apa yang tidak diselesaikan oleh presiden-presiden sebelumnya, makanya oleh Presiden Jokowi kan slogannya kerja gitu ya, untuk menyelesaikan PR-PR yang sebelumnya tidak terselesaikan. Salah satunya kan infrastruktur. Tuh. Di satu sisi memang siapa sih yang mau menafikan bahwa infrastruktur itu penting untuk pertumbuhan ekonomi. Nggak usah kita yang bisa ngerasain jalan tol lah. Sekarang berapa jam sih dari Jogja ke Jakarta gitu ya. Ini saja ya, yang sederhana saja. Misalnya orang Dayak di pedalaman Kalimantan sana yang tinggalnya di hulu sungai. Mereka itu berharap ada perkebunan sawit masuk, itu persoalan cuma satu, supaya ada jalan. Teman-teman di kampung Papua sana itu waktu ada ada investor mau masuk untuk meminta tanah mereka diberdayakan, istilahnya mungkin gitu ya. Itu mereka bilang mereka bosan miskin, katanya gitu ya. Jadi kalau di sini ada jalan itu bagus buat mereka. Dan saya merasakan sendiri memang jalannya itu luar biasa. Jalan memang pintu masuk menuju kesejahteraan ya. Untuk banyak hal ya. Tapi memang harus diakui sih Mbak, saya kalau boleh cerita sedikit ya, dulu ini saya kan banyak studi tentang cengkeh ya. Dulu itu banyak para petani cengkeh itu kan banyak yang di luar Pulau Jawa di ketinggian ya. Jadi mereka sering dipermainkan oleh tengkulak. Jadi kalau mereka sudah turun membawa cengkeh, para tengkulak tahu bahwa petani nggak mungkin bawa lagi naik, gitu. Jadi mereka permainkan harganya di bawah. Nah, kalau sekarang nggak, mereka turun aja dulu naik sepeda motor, nanya harga sebelum ada HP ya. Kalau nggak cocok ya udah nggak dibawa turun. Gitu. Jadi itu menunjukkan apa ya? Memang penting banget sih. Nah, yang diceritakan sama Mas Putut itu menunjukkan bahwa jalan itu ideologis, Mas. Tuh. Infrastruktur itu ideologis. Betul. Jadi jalan itu sebenarnya buat siapa, kan gitu ya? Iya. Nah kalau misalnya jalan itu menjawab persoalan tadi, petani, cengkeh, harga yang terhambat dan seterusnya, ya nggak jadi masalah. Tapi apa yang dibangun saat ini, yang melalui proyek infrastruktur, public-private partnership, itu semua adalah upaya untuk memobilisir modal supaya dia itu semakin menggurita di Indonesia. Dan ini bukan menjawab persoalan masyarakat
di pedesaan yang membutuhkan jalan jalan operasional gitu ya. Tapi ini jawabannya kemudian menjadi jalan tol, menjadi tol laut, atau jalan yang menjadi alur untuk pengerukan sumber daya alam yang sebelumnya tidak terjangkau. Karena sebelumnya nggak ada jalan. Betul sekali. Vulgarnya begitu. Iya kan? Saya kan Wong Sale, Mas. Itu vulgar. Mbak Laksmi agak hati-hati sebagai intelektual gitu ya. Iya kan? Ya ada gunung, nggak ada jalannya, ya udah dibikin jalan supaya gunungnya bisa diambil. Kira-kira mudahnya gitu, Mbak ya. Maaf loh kalau saya kasar, Mbak. Enggak, emang begitu, benar, Mas. Benar, Mas. Nah, itu yang kemudian menurut saya inilah landasan yang mendasar dari persoalan agraria. Jadi bahwa persoalan tanah itu ideologis, itu satu yang harus kita akui bersama ya. Dan kenapa dia nggak selesai? Karena dia menjadi ruang pertarungan ideologi. Dan ideologi itu bukan ideologi yang besar-besar itu loh, Mas, bukan kapitalisme lawan sosialisme itu enggak. Orang makan, orang hidup sehari-hari. Iya, betul. Jadi kalau kita bicara tanah itu kan kita bicara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bukan cuma bicara perut gitu. Tapi bicara jati diri kita kan. Makanya argumentasi teman-teman di Wadas kan, kami ingin ada di sini karena ini adalah tanah leluhur. Orang pikir cuma di Papua ngomong begitu, tapi ternyata di Jawa juga ngomong begitu. Gitu. Lah iyalah gitu ya. Maksudnya itu kan hal yang sangat seperti yang Mas Lutfi bilang, sangat sederhana. Wong kita diwariskan tanah sama orang tua kita. Kalau misalnya nggak kepepet-pepet banget, masa nggak ada nilai apanya lah gitu ya, yang nancep-jelep gitu kan dalam kalau dijual yo piye rasanya gitu ya. Kalau dikasih tanah sama orang tua kan, pengennya kan dimanfaatkan gitu. Nah itu sesederhana itu loh, Mas. Juga ikatan manusia atas tanah. Relasinya. Iya, jadi tanah itu bukan sekedar dan bukan relasinya juga bukan relasi biologis ya, tapi juga relasi spiritual. Exactly. Betul. Belum kalau sudah komunal yang ada di sana, sudah konteksnya relasinya sudah sosial. Nah, Mas Lutfi kan mempelajari meneliti soal 65 tuh, Mas. Saya masih mau tuh, karena itu kayaknya babak penting itu. Babak penting peliberalan persoalan agraria nih. Gimana tuh, Mas? Ya itu menjadi arus balik kalau beberapa itu saya sebut ya, beberapa tulisan saya sebut itu arus balik ya, arus balik dari arah pembangunan dan ideologi negara itu tadi, yang spesifik untuk kasus 65 itu ketika para petani dan utamanya buruh tani ya bahkan mereka sudah diberikan tanah, itu kemudian distigmatisasi oleh rezim bahwa mereka ini adalah komunis, sehingga ketika sehingga dengan dalih itu kemudian mereka bisa disingkirkan. Jadi banyak sekali penelitian saya di Banyuwangi itu misalnya para buruh tani yang sudah punya tanah dan bukti legal bahkan sudah sempat membangun rumah di atasnya. Itu karena peristiwa 65 akhirnya mereka diusir. Dan itu banyak sekali. Dan menjadi satu laporan resmi dari polsek-polsek di Jawa untuk melaporkan orang-orang yang pindah karena mereka takut ditangkap, karena mereka diusir, karena mereka tercerai-berai, anggota keluarganya sebagian sudah dibunuh dan seterusnya. Jadi itu banyak sekali menjadi laporan resmi polsek untuk mencatat itu. Ada orang datang baru yang tidak dikenal, ada orang yang hilang. Secara demografis memang juga berubah. Ada satu riset sendiri secara demografis pasca 65 itu perubahannya sangat besar sekali. Jadi akhirnya membuat mereka ini takut tinggal lagi di tanahnya dan menyebar masuk ke dalam hutan. Kalau di Banyuwangi itu saya penelitian 2015 ya ada sekitar 9.000 orang yang ada di beberapa wilayah di dalam kawasan hutan. Meskipun hutannya itu sudah formal ya, ada listrik masuk, ada jalan, tetapi status tanahnya tidak diakui gitu. Dan itu ada kaitannya dengan proses
penyingkiran besar-besaran pasal 65 itu tadi. Oke. Dan ya konteksnya memang perang dingin kan. Iya. Dan kita tahu siapa pemenangnya. Iya. Kalau karena konteksnya perang dingin, kemudian Amerika tidak menginginkan terjadi revolusi seperti yang sebelumnya terjadi atau revolusi merah seperti yang di Cina. Makanya kemudian diganti dengan revolusi hijau itu kan. Oke. Nah, Mbak Laksmi, konflik di Indonesia ini, konflik agraria, itu ada yang berjalan keras, seperti yang terjadi misalnya di Wadas, di Sulteng, di Temon gitu ya. Iya. Tapi ini tetangga kita nih Mas, di Tuban misalnya, dengan sukarela mereka menyerahkan tanah mereka untuk dijual, tapi hanya kurang dari 1 tahun kemudian mereka kehilangan semuanya. Jadi uang yang besar yang mereka dapat ya, dibelikan mobil dan dibelikan apapun ya, kemudian sudah itu mereka tidak lagi bisa mendapatkan penghasilan dan akhirnya mereka menyesal dalam tanda kutip dan bahkan menggugat balik walaupun ya itu sudah sangat terlambat ya secara hukum gitu. Nah, hal seperti itu kan juga terjadi di banyak tempat. Nah, itu apalagi tuh yang kayak gitu tuh. Kan itu sama-sama kalau ibarat akad jual beli sama-sama sukarela tuh Mbak. Iya. Lain ya dengan di Wadas misalnya. Itu gimana tuh? Kurang aktivisnya kali ya Mas. Tapi gini Mas, saya nggak tahu secara detail ya bagaimana per kasus gitu ya. Tapi semakin keterikatan orang kepada tanah itu semakin kuat, entah karena dia petani, entah karena dia masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan hidup dari sumber daya hutan gitu, itu resonansi ketergantungannya itu sangat tinggi gitu. Jadi dia sadar bahwa ini tanahnya nih harus subur, kalau enggak dia enggak makan. Betul. Hutannya nih harus baik, airnya harus baik gitu. Kalau enggak dia enggak hidup gitu. Betul. Nah itu kan karena disebut ruang hidup, jadi ada hubungan yang tidak bisa dibahasakan gitu. Hubungan spiritual, betul. Hubungan spiritual antara orang dengan tanahnya. Gitu. Nah sehingga ada yang nggak bisa diisi oleh uang di situ gitu. Hubungan spiritual itu nggak bisa dihargai gitu. Maksudnya mau dikasih tag price berapa sih itu gitu. Nah pada level tertentu ada juga kondisi masyarakat yang tidak bisa mempertahankan itu karena memang tanahnya terlalu sempit atau akhirnya dia tinggal di tempat-tempat yang sudah terkepung. Di sebelah sini pabrik semen, di sebelah situ jalan tol, misal, atau sebelah sana perumahan. Lah terus mau gimana gitu? Mau bertani udah nggak mungkin karena airnya udah semakin buruk misalnya gitu, atau terlalu sempit lahannya. Atau lahannya terlalu sempit. Dia mau cari kerja jadi buruh tani juga di tempat-tempat lain juga sudah semakin berkurang sawahnya. Kan problematis ya. Betul. Maksudnya begini, problematis itu secara struktural dia tuh nggak punya pilihan gitu loh Mas. Jadi kan uang 1 miliar kelihatannya banyak banget. Kalau dipakai hidup ya sebentar. Apalagi dipakai beli mobil. Itu dia. ya saya pikir itu sangat wajar ya. Kalau misalnya udah lama pengen ngelihat pengen punya mobil atau terus tiba-tiba dapat uang 1M, yang pertama pengen dibeli ya mobil. Tiap hari ngeliat mobil seliweran di depan rumah, nggak pernah punya seumur hidup, tiba-tiba punya uang 1M ya dibeli mobil lah gitu kan. Dan itu juga terjadi di teman-teman yang direlokasi di bandara juga ya. Mereka di beberapa media itu kan diangkat bahwa kondisinya pada hari ini juga kehidupannya tidak seperti yang mereka bayangkan. Intinya nah, yang meresahkan dari itu sebetulnya Mbak, masyarakat yang awalnya mandiri
dan sangat produktif, mereka itu kan kaya sebetulnya. Betul. Sangat kaya kan mereka, Betul. menghasilkan sesuatu, bisa hidup, termasuk yang bisa kita lihat di Wadas lah ya. Duriannya, petenya kan bisa dihitung semua itu. Walaupun ya menurut saya itu nggak cukup hitung-hitungan itu. Kan ada hitung-hitungan kedamaian hati, relasi antar manusia dengan tetangganya, betul. aktivitas sehari-hari mereka dengan tanah itu kan nggak gimana tuh ngitungnya. Kan saya misalnya penelitian di Gunung Kidul, banyak tuh petani yang kalau nggak ke sawah sakit. Itu kan nggak bisa kita hitung tuh. Nah, menjadi kelompok masyarakat yang kemudian tidak produktif. Jangankan menjadi buruh, kadang-kadang juga menjadi buruh pun enggak gitu. Nah itu, bukankah itu menimbulkan problem sosial yang lebih besar lagi di kelak kemudian hari, Mbak? Ya, Mas. Kalau saya melihatnya tuh ini berbahaya ya, malah gitu. Bukan hanya sekedar problem sosial, mungkin ada proses pemiskinan, kemudian ada kemungkinan masuk ke dalam jerat trafficking misalnya, mungkin ke arah sana gitu ya. Jadi ada proses pemiskinan yang tidak diharapkan, tapi terjadi secara struktural itu tadi gitu ya. Tapi yang lebih pertanyaan yang lebih dalam lagi bagi saya, kenapa begitu gitu ya? Kenapa kemudian teman-teman yang kehilangan tanahnya, kemudian pegang uang banyak, terus sebenarnya masih ada uangnya, tapi dia di rumah nggak punya kerjaan, itu stres gitu loh, Mas. Ya kan? Nah ini kalau berlanjut-lanjut itu kalau ditanyakan itu kenapa? Karena sebetulnya jangan-jangan ya siapa diri mereka itu sudah di-delete tuh loh. Betul. Gitu. Ini sebelum Mas Lutfi berpendapat, ini ada teman saya, Mas Marjuki Muhammad tuh ada riset sedikit di kampungnya, itu menarik tuh. Kan itu di Prambanan, banyak petani di sekeliling rumahnya. Jadi yang anaknya sebagian sudah berhasil, itu menginginkan bapak ibunya nggak usah kerja. Yuk, mereka distorin aja duit, udah sawahnya udahlah disewain atau dijual atau diapain. Apa yang terjadi? Kebanyakan dari mereka sakit. Itu kan relasi, itu yang saya sebut, itu gimana tuh cara menghargai itu. Anaknya juga ngomong kemajon. Padahal ya kalau dibiarkan saja orang tuanya bekerja mungkin malah justru sehat. Secara fisik maupun. Dapat vitamin D. Gimana Mas tadi Mas menanggapi Mbak Laksmi? Ya persis itu tadi yang dibilang Mbak Laksmi. Sebenarnya tanah dibutuhkan tapi manusianya tidak dibutuhkan, bahkan luweh gitu. Kamu nanti nasibnya seperti apa dieksklusi ya, tidak lagi dipikirkan. Dengan hanya mengganti rugi sekian miliar bahkan mungkin rupiah, itu sebenarnya mengembalikan nasib mereka kepada kepentingannya sendiri-sendiri, terserah. Nah, menurut saya negara memang kurang kreatif untuk memikirkan secara lebih baik gitu ya. Bagaimana misalnya ya kalaupun terpaksa dia dalam tanda kutip terpaksa tersingkir dari tanahnya, kenapa tidak berusaha untuk dimasukkan di dalam sistem produksi yang sedang dibangun itu? Tapi jadinya mereka jadi buruh nanti. Nah, sayangnya lagi kita kehilangan. Ya bukan berarti jadi buruh jelek ya, tapi kan menjadi petani yang awalnya produktif dan mandiri gitu kan beda kan dengan menjadi buruh. Misalnya nih yang jelas nih pabrik semen nih, yang jelas-jelas di kampung saya nih, kan orangnya berproduksi, menjual jagung, menjual padi gogom, dan lain-lain. Tiba-tiba jadi satpam, satpam untuk sebuah pabrik yang itu dalam tanda kutip sudah mengingkari jati diri dia gitu. Ya, kenapa mereka tidak dimasukkan ke dalam misalnya pemilik saham aktivitas ekonomi yang sedang dibangun itu. Tapi Gubernur Ganjar pernah ngomong ini, walaupun saya nggak tahu ya. Maksudnya tapi saham memang pabrik itu gimana? Ketika kita diskusi soal isu sumber daya ini agraria ini, kita juga sedang kehilangan imajinasi tentang sistem ekonomi itu loh. Dan dulu itu satu paket kan dibicarakan itu mengenai demokrasi ekonomi, pembangunan semesta berencana itu. Sehingga ekonomi kita sekarang ya berbasis pada korporasi gitu. Saya sering menyampaikan ke beberapa mahasiswa yang penelitian soal misalnya NIA itu ya.
Kenapa sih pilihannya Nia selalu itu New Yogyakarta? New Udah nggak new lagi sekarang. Oh iya, udah hilang ya Yogyakarta. Ya pokoknya bandara internasional Jogja lah. Airport. Airport, ya. Pilihannya pertama kan ganti rugi. Dan negara sudah nggak peduli lagi nasibnya, ganti rugi itu mau dipakai apa. Kemudian kalau tidak begitu, dilibatkan dalam aktivitas ekonomi yang sangat marginal itu tadi, jadi buruh, jadi tukang ngepel, kenapa ini masih saya bilang, kenapa kamu nggak tertarik untuk meneliti kemungkinan mereka menjadi investor? Jadi sekian miliar pengganti rugi tadi itu, berapa persen dijadikan sebagai investasi, sebagian untuk modal mereka ingin menjalankan aktivitas ekonominya dan seterusnya, sehingga ya bangunan ekonomi kita itu sebenarnya kalau mau ekonomi berbasis koperasi seperti konstitusi kita itu mulai dirintis kembali gitu ya, mulai dipulihkan menuju ke sana lagi, tidak sepenuhnya berbasis korporasi. Gitu. Ya. Kalaupun itu terpaksa. Agak ideal, walaupun aplikasinya sepertinya rumit. Saya nggak tahu karena anak-anak muda sekarang buktinya juga terbiasa bermain investasi kan Mas. Betul. Untuk melakukan negosiasi dengan state gitu. Bahwa mereka bagian dari investor terhadap proyek tertentu gitu, itu kan mungkin tidak mudah ya. Ya perusahaan-perusahaan yang membuka investasinya sebenarnya juga mestinya menyediakan itu. Ya kalau negara mau kan mereka bisa aja bikin aturannya. Gitu. Juga perseorangan yang terbuka kan banyak sekali sekarang. Iya. Oke. Dan menurut saya perlu dicoba itu untuk yang betul. Ekonomi ekstraktif. Ya tapi mungkin gini Mas. Iya. Itu kalaupun terpaksa loh. Kalaupun terpaksa, karena kita masih ada persoalan yang lain di ekonomi ekstraktif ya Mbak ya. Kalaupun terpaksa. Iya itu satu gini. Proses transformasi sosial di negara ini itu kan selalu didesain dari atas. Apapun nama partisipasinya gitu. Iya. Sehingga segala macam proyek yang datang itu selalu menjadi tiba-tiba bagi orang yang ada di lokasinya dan menjadi bencana gitu. Karena dari awal mereka nggak pernah merasa terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan itu gitu. Meskipun ada mekanisme musrembangdes sampai ke level nasional, tapi kan apa yang dibicarakan di desa itu karena demokrasi sudah lama hilang ya. Jadi apa yang dibicarakan di desa itu hal-hal yang bagi negara itu sifatnya jadi karikatif, entah bikin jembatan, bikin jalan dan seterusnya. Tapi kalau ada proyek besar itu bukan urusan orang desa gitu. Betul. Iya, betul. Nah itu yang jadi persoalan. Mbak, salah satu implikasi yang agak berat dari persoalan agraria kita itu ada pada problem pangan kita. Nah, Anda kan peneliti pangan. Gimana tuh, Mbak? Apa implikasi itu secara lebih spesifik dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat gitu? Ya gampangnya mungkin gini Mas, kita lebih percaya makanan-makanan dalam kemasan ketimbang makanan yang dijual di pasar tradisional misalnya gitu. Entah itu dari kesehatannya, dari higienis, dari cap halalnya, dari kemasannya bentuknya bagus apa enggak gitu. Ini makanan kemarin bahan makanan atau makanan kemarin atau minggu lalu. Kalau gudeg kan semakin lama semakin enak ya. Gitu, ya. Tapi kan begitu ngelihat jamu di pasar diuwek-uwek begini kan, dibanding sama jamu botolan ya mungkin jamu botolan aja lebih higienis gitu kan. Nah pilihan-pilihan konsumsi yang kita lakukan itu sebenarnya didisiplinkan oleh produksi pangan yang sangat industrialis gitu Mas. Jadi kita nggak percaya lagi sama makanan-makanan yang dibuat sangat lokal dengan cara yang sangat sederhana, bahkan oleh tetangga kita atau ditanam sendiri di kebun kita misalnya udah nggak punya waktu gitu. Nah akibat dari situ kita didisiplinkan menjadi konsumen makanan industrialis gitu, dan kita percaya bahwa itu yang terbaik. Sampai kepada anak kita pun dikasih makanan-makanan bubur misalnya
bubur yang dalam kemasan misalnya gitu ya, bukan bubur yang dibikin angel sama Mbak soalnya ibunya. gawe nih. Iso Mas. Kasih pisang langsung. Nggak usah. Iya kalau bisa bubur itu loh. Apalagi bikin mie Mas, kan susah. Nah ya itu. Jadi kan sebetulnya persoalannya nggak sesederhana. Oke, kita persoalan pangan ini persoalan kebudayaannya tuh kental sekali gitu. Jadi kita tuh sudah mengalami revolusi kebudayaan makanan menjadi masyarakat industrialis di soal pangan. Itu karena persoalan agraria yang tidak pernah selesai selama bertahun-tahun ini. Itu implikasinya Itu di situ. implikasinya, iya. Okay. Jadi bayangkan kalau makanan kita dihasilkan oleh petani kecil di tempat yang sangat lokal. Kita percaya belanja di pasar tradisional dan kita punya waktu untuk memasak makanan kita sendiri gitu. Ya ketimbang pergi ke gerai-gerai makanan instan misalnya gitu. Tapi itu kan semua nggak ada. Di satu sisi pertama kita kondisikan udah nggak punya waktu untuk itu, nggak percaya kepada produknya, dan juga melihat makanan instan itu lebih bergengsi karena dia ada di restoran yang bagus, harganya mahal dan seterusnya. Jadi kita nggak yang sebenarnya yang berat itu melawan nilai-nilai ini itu loh Mas. Ya. Oke, mau diadakan redistribusi tanah, oke, semua orang pengen bertani gitu ya, kayak waktu pandemi kemarin kan tiba-tiba jadi food grower semua gitu ya. Dan kemudian merasakan iya ya enak juga ternyata kalau makan udah pasti nggak ada pestisidanya gitu kan. Kalau kemarin-kemarin kan kita cuek aja ada pestisida apa enggak, tiba-tiba sekarang jadi enggak gitu. Oh iya ya, rasanya lebih manis ya, rasanya nih. Mungkin pandemi ini juga satu hikmah, memberikan hikmah, kita dikasih rem gitu loh, dikasih jeda, kemudian merasakan yang alternatif. Kalau saya melihatnya begitu. Tapi ya ini hanya temporer kan? Temporer. Betul. Nah, masih PR besar ini bagaimana kemudian meskipun ya secara global tren untuk kembali kepada pangan sehat dan selokal mungkin itu sekarang semakin kuat gitu. Ya. Termasuk pemanfaatan lahan-lahan sempit ya. Betul. Mas Lutfi, saya mau tanya agak bahaya ini. Pak Jokowi dikenal sebagai presiden yang rajin bagi-bagi sertifikat. Sebenarnya apa itu? Dan dalam konteks apa dan paradigma di balik itu apa? Paradigmanya sebenarnya Pak Jokowi juga apakah Pak Jokowi orang yang baik hati sehingga harus sehingga membagikan banyak sertifikat agar para warganya itu punya banyak punya legitimasi formal tanah gitu atau gimana? Ya sebenarnya Pak Jokowi bukan orang yang baru ya melakukan itu, menjalankan itu. Tetapi kalau ditarik ke belakang memang itu menjadi program ya yang juga pernah dilakukan oleh Pak SBY ya? Pak SBY sebelumnya. Namun yang menjadi persoalan sebenarnya adalah sertifikat itu maknanya dan fungsinya nanti akan dimanfaatkan untuk apa. Kalau tujuan utama sertifikat adalah memastikan hak dari orang-orang yang katakanlah mau reklaim dan terancam untuk digusur, kemudian dikuatkan klaimnya dengan sertifikat, maka itu tentu saja baik gitu kan. Tetapi kalau yang saya pahami, apalagi sifatnya sangat masif semacam ini, sertifikasi tanah itu berangkat dari satu pemahaman bahwa masyarakat kita itu miskin karena asetnya mati. Tidak bisa masuk ke dalam pasar. Dan pemahaman pasar itu artinya adalah pasar ekonomi maksudnya pasar ekonomi nasional dan global gitu ya. Nah, kemudian tanah yang mati ini harus dihidupkan dengan sertifikat, karena sertifikat ini kemudian bisa diagunkan. Orang bisa punya modal, kemudian modal itu bisa digunakan untuk
banyak hal, termasuk untuk memodali aktivitas pertaniannya misalnya gitu. Berarti bagus dong. Nah, di dalam struktur ekonomi yang tadi Mbak Laksmi bicarakan, sangat mudah mereka para petani yang sudah memegang sertifikat ini untuk melepas tanahnya. Karena misalnya ada di dalam tengah kepungan lingkungan yang sudah tidak memungkinkan mereka bertani misalnya. Kalau sebelumnya agak susah ini jual tanahnya, sekarang udah ada sertifikatnya, lebih mudah kan? Jadi itu satu tiket memang, tetapi tiket ini bisa untuk kita nonton atau justru untuk melepaskan tanah itu. Mbak, jadi tidak sendirian, tetapi harus dilihat juga di dalam struktur dan sistem ekonomi yang lebih luas itu tadi. Ini kan yang ada di kepala banyak aktivis kecurigaan melulu. Bagus lah Mas. Gitu lah. Tapi bener nggak sih itu kecurigaan itu valid nggak gitu masalahnya? Curigaan apa nih? Ya bahwa sertifikasi tanah kemudian justru membuat perangkap baru atau alat baru bagi masyarakat yang sebelumnya dalam tanda kutip dipaksa untuk mengolah tanahnya. Nah, mereka mau nggak mau harus berproduksi karena nggak bisa dijual tuh. Kemudian ketika dapat surat tanah gitu ya, sertifikat, mereka kemudian bisa menjualnya dan terjadilah kemudian proses pemiskinan struktural lagi gitu. Nah, gimana tuh? Itu kecurigaan aktivis saja atau sebetulnya enggak sih? Sebenarnya bukan kecurigaan itu Mas. Itu hal yang normal pada hari ini. Yang harus didudukan sebagai ketidaknormalan. Sebenarnya menurut saya gitu. Gitu. Apa argumen Anda mengatakan itu? Iya, kalau orang kehilangan tanah sudah dianggap normal, berarti kita menormalisasi kondisi-kondisi di mana orang kehilangan jati dirinya. Dan kita menormalisasi kondisi-kondisi pemiskinan. Ya, tapi maksud saya begini, bukankah sertifikat itu bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif lagi di dalam memaksimalkan produktivitas pertanian petani? Gitu. Kenapa di kacamata aktivis, wah ini bisa dijadikan proses pemiskinan struktural nih, bisa dijual ke perusahaan, bisa begitu. Iya betul Mas. Ya kalau misalnya tanahnya luas, pastilah. Karena siapa juga sih yang mau mengagunkan tanah cuma dapat 20 juta, itu buat pertanian tuh punya bisa bikin apa gitu ya. Iya sih. Tapi artinya kan gini, yang bisa mendapatkan manfaat dari sertifikasi tanah itu adalah petani-petani yang memiliki tanah luas. Nah kalau petani-petani yang memiliki tanah sempit, mereka tidak rasional untuk mengagunkan itu ke bank dan tetap bertahan dengan pertanian yang skala kecil itu. Karena pada hari ini pun kalau mereka tanpa sertifikat pun mereka kekeh bertani misalnya di lahan yang sempit itu, mereka harus nambal dari pendapatan-pendapatan yang lain kan. Apa bedanya gitu dengan lahan yang sama, ditambahin pestisida, ditambahin pupuk, produktivitasnya nggak akan meningkat seperti kita menyuntikkan sesuatu ke seperti jin gitu loh, digosok 3 kali terus bisa keluar gitu kan, nggak gitu ya. Lahan pertanian itu butuh proses panjang gitu untuk dia meningkatkan produktivitas, bukan sekedar masalah modal. Bagi petani kecil itu problematis gitu. Tapi bagi petani luas tentu akan sangat menguntungkan dan itu akan dipakai untuk membeli tanah-tanah yang kecil tadi yang tidak subur dan kurang menguntungkan itu. Dan berarti kemudian terjadi sentralisme kepemilikan ya. Kemungkinannya proses juga. Di Indonesia kan problem di Indonesia yang lagi banyak dibicarakan kan soal inequality ya. Setuju saya. Nah, kalau kita bicara soal ketimpangan, itu nggak menyelesaikan masalah ketimpangan gitu. Jadi kenapa itu bukan kecurigaan? Karena alternatifnya jadi cuma 2 gitu loh, Mas. Ya, kalau punya tanah, nih siapa dulu nih yang punya tanah bersertifikat? Kan pertanyaannya siapa dulu gitu. Betul. Nah, kalau dia nggak lari jadi buruh tani, dia lari jadi pemodal, misalnya gitu. Nah, kalau dia lari jadi pemodal, yang satu jadi buruh tani, apakah itu menyelesaikan ketimpangan? Berapa sih ongkos upah buruh tani sampai hari ini gitu? Kan nggak pernah berkisar lebih dari 50.000 per hari itu.
Dibandingkan dengan buruh bangunan aja, buruh bangunan udah 2 kali lipat. Iya, makanya itu banyak buruh tani yang beralih ke buruh bangunan. Ya. Iya memang. Iya benar. Nyari di banyak tempat nyari buruh tani itu sudah susah. Sudah susah, iya. Oke, ini pertanyaan terakhir karena sudah 1 jam. Mbak Laksmi dulu. Ini hubungannya tanah dengan gender apa sih? Nah ini juga menarik nih. Walaupun ringkas tapi perlu sedikit dikulik lah. Karena saya melihat banyak advokasi atau banyak perlawanan petani gitu ya. Yang ada di barisan depan adalah para ibu-ibu. Gitu. Apakah ada hubungan tertentu antara tanah dengan perempuan atau sebaliknya? Gitu. Tanah dengan perempuan itu kalau ditanya apa hubungannya, dia dimediasi oleh banyak hal, Mas. Oleh tanaman, oleh air, oleh keberadaan hutan yang berisi tanaman obat-obatan dan seterusnya gitu. Jadi perempuan itu ada yang bilang terlalu esensialis gitu ya, menganggap perempuan itu hubungannya dengan alam itu sebagai sesuatu yang natural. Tapi kalau saya kurang sepakat gitu. Terhadap yang esensialis. Terhadap tuduhan esensialis itu gitu. Kita harus lihat dulu itu perempuan yang mana gitu kan. Nah, bagi mereka yang kehilangan tanah itu seringkali kan bukan perempuan di kota yang duduk di kantor gitu ya. Tapi perempuan yang ada di desa yang setiap hari harus menyediakan air, makanan bagi anak-anaknya, pergi ke sawah sendiri dan seterusnya gitu. Nah, jadi relasinya dengan tanah, dengan alam, dengan hutan, dengan air, dengan laut dan pesisir itu semua dimediasi oleh tugasnya dia sebagai seorang perempuan, posisinya dia sebagai ibu, posisinya dia sebagai istri, anak perempuan dan seterusnya. Yang secara normatif memang sudah dibedakan gitu antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu kan banyak aktivis yang ingin mengedepankan kan peran perempuan ini yang nggak banyak kelihatan karena kalau udah urusan tanah kelihatannya kok urusannya laki-laki gitu. Giliran dikasih sertifikat yang dibagikan sertifikat atas nama kepala keluarga. Iya, tapi kalau sudah terjadi konflik yang di depan ibu-ibu, itu dia. Luar biasa itu. Iya. Ini di Papua ya Mas kalau boleh cerita sedikit. Iya, Anda kan penelitian juga di Papua. Di Papua itu di satu momen di mana kemudian di satu kampung mereka panggil orang dari 14 kampung di Makaling untuk menyatukan sikap. Bagaimana kita ini terhadap investor gitu. Kita tanah ini semua diambil katanya begitu toh. Nah, terus ada satu jadi ini menarik sekali dan saya gimana ya kalau nyeritain ini suka merinding. Suka mau nangis. Gak apa-apa Mbak, nangis dikit gak apa-apa. Nggak nangis sih Mas. Mereka semua tuh sangat egaliter gitu ya. Karena perempuan dan laki-laki siapapun yang mau orasi istilahnya mungkin kalau di sini itu orasi ya. Menyampaikan pendapatnya di satu forum yang terbuka, mereka bikin makanan bareng-bareng, terus mereka tinggal berhari-hari di situ untuk merapatkan itu. Dan di forum itu ada seorang ibu, dia bawa bayi. Dia bilang, bapak-bapak jangan jual tanah katanya gitu. Saya tidak mau anak saya ini nanti dia angkat bayinya terus dia turunin tanah, dia injak kakinya ini bukan di tanahnya dia, nanti dia mau kemana katanya gitu. Nah, itu kan bahasa yang sederhana untuk mengatakan bahwa yang tidak pernah dipikirkan dalam proses kehilangan tanah itu adalah problem generasional gitu. Betul. Jadi sebetulnya kalau tanah itu hilang kepemilikannya, yang menderita tuh bukan orang pada hari ini. Hari ini, ya benar. Tapi generasi di masa depan. Gitu. Oke, Mas Lutfi. Kita ini kan melihat sekarang ini gini deh, beberapa hari yang lalu salah satu staf KSP di wawancara TV itu menyatakan ke publik ya bahwa proyek strategis nasionalnya Presiden Jokowi itu sudah mendulang aduan 1.282 kalau nggak salah gitu. Terhadap rata-rata tentu saja persoalan tanah. Gitu. Pertanyaan saya di terakhir
Pernah juga ya. Udah itu baru aduan karena proyek strategis nasional. Saya bisa membayangkan berapa banyak tuh kasus agraria per tahunnya bertambah gitu. Ya. Nah, tapi pertanyaan saya begini. Sementara paradigma hampir semua pemimpin kita setelah 65 adalah pembangunanisme. Ya, saya kira Presiden Jokowi juga meneruskan itu. Tentu dengan sedikit sentuhan yang beda, tapi per substansi saya kira mirip lah. Apakah itu bisa kompatibel dengan negara kita yang agraris gitu, atau itu hanya menunggu waktu saja untuk justru akan mencelakai masyarakat gitu. Ini terakhir tapi berat memang, dan karena Anda juga aktivis supaya bisa lebih lugas menjawabnya. Kalau yang kita saksikan sekarang, dan kebetulan saya juga berkesempatan jalan-jalan dan meneliti ya. Pura-puranya meneliti dari jalan-jalan di beberapa tempat itu, memang dalam 10 tahun terakhir ini, atau ya 10 tahun terakhir ini, kasusnya akan muncul, yang telah muncul dan akan muncul terus-menerus. Karena kalau sekarang bahasanya proyek strategis nasional, kalau sebelumnya kan Presiden SBY bilang bahwa Indonesia bagian dari MP3 itu ya, MP3I, Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia itu, yang menempatkan Nusantara ini seperti kue yang kemudian dipotong-potong, di sisi barat itu pensuplai pangan, kemudian sawit, minyak, di Jawa itu infrastruktur, di Sulawesi, Pulau Sulawesi itu adalah untuk energi dan seterusnya, Papua untuk pangan ya, Kalimantan juga food estate. Maka tidak aneh kemudian kita akan memanen konflik-konflik, dan menjadi masuk akal KSP menerima laporan yang demikian banyak, dan saya juga pernah mendengar Komnas HAM juga menerima laporan yang sangat banyak, kasus-kasus tanah yang berkaitan dengan masa lalu ditambah dengan yang sekarang ini. Sekali lagi itu terjadi karena menempatkan Nusantara ini, Indonesia ini menjadi wilayah yang kemudian dikomodifikasi sesuai dengan pembagian tadi produksinya itu tadi, produksi pangan, produksi energi, mineral dan tambang dan seterusnya itu. Dan itu tidak terlepas dari skema global ya, yang mungkin Mbak Laksmi juga bisa lebih detail menjelaskannya. Ada perubahan peta kolonisasi modern sekarang gitu. Yang misalnya menempatkan Cina, Korea, negara-negara Arab menjadi pelaku utama bahkan di dalam mengkolonisasi negara-negara lama sebenarnya termasuk Indonesia. Dan mereka menjadi para investor utama untuk kemudian mendirikan berinvestasi di Indonesia di dalam kerangka MP3I tadi itu. Dan itu menjadi ancaman serius bagi kita semua. Artinya, ini Mbak Laksmi deh. Kita berarti akan menuai kasus-kasus seperti di Wadas lagi dan lagi, Mbak? Lagi, Mas. Lagi. Pasti ya? Itu hampir. Ya kalau 2024 masih gini-gini aja dan kayaknya masih gini-gini aja, ya kita tahu ya siapa yang akan naik gitu ya. Kita mau berharap apa gitu. Ini kan bisnis as usual. Ya. Yang menyedihkan itu kan konsekuensinya jelas ya. Iya. Dan ini Mas, yang jelas satu, kita tidak bisa terlepas dari WTO. Karena kita sudah menandatangani perjanjian itu. Dan mana pemerintahan mana di Indonesia ini yang mau melepaskan diri dari WTO? Kalau ada yang kayak gitu luar biasa itu. Siapapun presidennya ke depan itu, saya akan milih lah ya. Meninggal dengan bahagia itu. Berani keluar dari WTO.
Tapi enggak. Nah, karena kita bagian dari perdagangan dunia dan arus kapitalisme global ini adalah arus yang kita hidupi juga dan menjadi bagian dari nafas kita. Selama enggak ada perubahan kebijakan yang mendasar, kita akan tetap terus mengikuti arus ini gitu. Oke. Ditutup dengan agak melankolis, tapi saya kira ini perlu disampaikan ke publik. Dan yang menyampaikan ada dua orang yang saya kira punya otoritas untuk menyatakan itu. Dan teman-teman, sudah cukup lama kita berbincang. Memang ini persoalannya rumit ya. Memahami agraria, konfliknya, akar soalnya pun tidak mudah. Tapi sesungguhnya disitulah fundamental persoalan kita yang paling penting ya Mas ya, ya Mbak Laksmi. Jadi untuk para aktivis juga sebaiknya juga mulai membaca lagi buku-buku tentang agraria gitu ya. Kebetulan di INSIS ada banyak sekali seri-seri penting tentang agraria. Teman-teman bisa datang saja di akunnya atau di marketplace ada Mbak? Nggak ada ya. Jadi di IG ada ya. Di IG dan di Facebook atau di Twitter ini banyak sekali dan saya memang harus salut kepada teman-teman di INSIS Press karena lebih dari 20 buku penting tentang agraria telah mereka terbitkan dan 4 jurnal ya. INSIS Press itu punya jurnal yang sangat bagus. Mbak Laksmi pernah jadi redaktur tamunya ya Mbak ya, yang tema soal Papua ya, termasuk tanah ya. Tanah. Persoalan tanah di Papua. Jadi itu teman-teman, saya secara pribadi sih berharap ada perubahan kebijakan tentang agraria ini. Walaupun saya harus jujur mengatakan saya tidak tahu perubahan itu dimulai dari mana dan siapa yang akan melakukannya dan dengan cara apa. Karena kalau hanya ganti presiden, saya kira hanya akan meneruskan kesepakatan global. Ya, kira-kira begitulah. Hanya akan berbeda narasi sedikit saja. Ya, dan sentuhan-sentuhan sedikit. Saya kira harus kita akui dari Pak SBY bahkan ke Pak Jokowi pun hanya beda istilah aja kan. Tentang persoalan agraria. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih dan sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Mbak Laksmi terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Bye.